Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan. Saya adalah mahasiswa semester 3 di salah satu perguruan swasta di daerah Bandung. Jadi hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat kalkulator sederhana dengan hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript seperti pada layar berikut ini. Jadi yang kita buat adalah kalkulator sederhana, ya fungsinya seperti kalkulator seperti biasa. Kita coba penjumlahan dan bisa juga bilangan koma gitu, valid ya. Nah, ntar ada tombol delete juga untuk delete salah satu di sini. Nah, terus ada tombol clear untuk clearin semua. Jika kita klik ini maka akan terhapus semua di layar. Nah, jadi pertama yang harus kalian siapkan yaitu kode editor ya. Di sini saya memakai Sublime Text. Di sini kalian bisa download saja di sini. Untuk semua operasi sistem ada di sini ya. Jika kalian sudah mendownload, langsung saja kita buka di ininya, di Sublime Text-nya. Nah, jadi di sini sebelum kita mulai kita harus membuat file dulu ya. Jadi di sini kita klik file, new file, lalu kita file lagi, kita simpan. Kalian setelah mau simpan mana, di sini saya simpan saja di desktop dengan nama calculator.html. Lalu klik save. Lalu kita buat di sini tag HTML. Kita kasih judul kalkulator. Pertama-tama kita buat dulu div pembungkusnya, div wrapper. Terus kita buat lagi buat bungkus buat kalkulatornya, Oke, di sini sudah. Nah, di sini kita buat tag form. Kita kasih name formnya yaitu form aja. Di sini kita masukkan tag input dengan tipe text. Lalu kita kasih kelas, namanya text view aja ya. Maksudnya jadi input ini bakalan layar yang khusus untuk kita memasukkan yang muncul dan memasukkan inputan nanti. Kita kasih juga namanya di sini text view. Namanya ini harus kita beri ya, soalnya penting nanti buat ke JavaScript-nya. Di sini kita bisa langsung save aja, klik file lalu kita save. Nah, kita lihat di browser dengan cara klikkan saja open in browser. Nah, ini yang tadi. Ini kita hapus aja dulu. Kita close maksudnya. Biar lebih mudah saya belajar layarnya. Nah, begini. Nah, jadi lebih mudah ya. Oke. Di sini layar dari text view tadi. Lanjutnya kita buat table, lalu tr dan td. Kita masukkan lagi tag input, tapi kali ini kita masukkan tipenya tipe button. Kita kasih kelas aja namanya button dan kita kasih value. Nah, ini kita nggak perlu ya, kita buang aja. Value nya ini kita buat 1 aja maksudnya. Terus ini kita copy aja dengan menekan Ctrl Shift D. Kita copy 4 buah. Sini kita tambahkan 3 dan nah, ITR ini bisa kalian copy aja, Ctrl C, lalu kita ke bawah, Ctrl V dan Ctrl V. Sini kita copy, jadi di sini kita ubah angkanya. Kalau kalkulator tadi 7, 8, 9, terus enggak ya, yang di sini C, saya lupa. C, terus kalau del di sini ada kali, di sini ada bagi. Nah, di sini kita buat 7, 8, 9 lalu min. Di sini 4, 5, 6 lalu tambah, lalu di sini 1, 2, 3 sama dengan. Kita save, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini udah muncul ya, sama persis seperti yang tadi. Kita tambahkan aja di bawahnya tr
id input lagi dengan tipe button juga, terus class name-nya juga button, terus kita buat value di sini. Kita kasih 0 dan titik ntar. Jadi kita nggak perlu name-nya. Ctrl C sudah, kita paste di sini, lalu tik di sini. Nah, oke. Selanjutnya kita desain dulu ya. Di sini saya langsung menggunakan di sini style aja, style. Bisa dihapus. Nah, yang pertama kita setting itu adalah buat semuanya ya, kita bikin. Jadi tanda bintang itu artinya semua. Kita bikin marginnya 0, paddingnya 0. Nah, kita refresh. Nah, itu jadi agar dempet, soalnya marginnya semua paddingnya kita bikin 0. Lanjut kita buat untuk wrappernya, pembungkusnya. Kita buat posisinya ini. Kalau cara saya buat bikin ke tengahnya gini ya, absolute, terus kita kasih top 50%, lalu leftnya juga 50%, terus kita bikin text transform translate dengan min 50%, min 50%. Kita save, kita lihat dulu. Oke, udah di tengah ya. Selanjutnya bakal kita buat kelas kalkulatornya dulu. Kalkulator. Backgroundnya biar kelihatan dulu ya, kita kasih aja backgroundnya warnanya apa ya. Ini biar kelihatan aja dulu ya. Red. Oke, itu. Terus kita kasih padding boleh tuh 10 pixel. Nah, selanjutnya kita masuk ke tombol button yang ini ya, kelas button yang ini, yang 1, 2, 3 apa itu. Kita rapiin lagi. Bakal kita buat ukurannya 60 aja kali ya, 60, height-nya 50 pixel. Kita coba lihat. Aduh, kebesaran bro. Oh, enggak sih, enggak bisa. Soalnya di text view-nya belum kita setting juga di sini. Oke, sebelum masuk ke situ kita setting dulu di sini. Text view. Tadi kan kita ada membuat kelas text view. Ya, ini dia. Kita bikin weight-nya berapa ya? Kalau kita mau bikin 60 kali 50 berarti 60 kali 4 buah 240. Kita bikin 240 pixel. Oke. 240 pixel, terus kita bikin font size nya 22 pixel. Ini cukup, 22 pixel cukup lah. Di sini font weight nya juga kita bikin tebal aja, font weight bold. Terus kita kasih padding 5 pixel. Oke, mantap. Di button ini kita kasih juga font size nya 22 pixel juga boleh. Nah, sip. Terus kita kasih margin mungkin ya, kita kasih agak sedikit ini. Kita kasih margin 5 pixel boleh mungkin. Wah, kelebihan ya. 3 deh. Nah, sip. Oh, kalau 3 berarti 3 kali 4 12, berarti di sini kita tambah lagi 12. Berarti di sini 52. Oke, sip. 1 2 3 4 5 5. Berarti 35 15. 255 dong. Aduh, pencet lagi. Nah, oke sip, 255. Ini yang saya kebesarannya. Oh iya. Jadi di sini kita buat gini aja deh, 50 aja, berarti 50 kali 4 200 tambah 3 kali 5 215 kita buat di sini. Nah, oke sip, cantik. Selanjutnya kita buat
di sini margin border radius sebesar 5 pixel mungkin. Nah, sip. Lanjut ya, kita bakal taruh ini. Jadi di sama dengan ini bakal kita turun ke bawah sebesar ini gitu ya. Sebesar ini, terus nolnya bakal ke sini. Jadi kita bikin di padding ini all span 2, sedangkan untuk sama dengannya row span 2. Nah, di situ. Jadi kita buat di sini. Oh, kita buat juga di sini nih. Kelasnya bukan button aja. Kelasnya bukan button, jadi di sini ada equal. Terus di sini ada mana sih? Oh, zero. Kita buat di sini equal height-nya kita buat jadi kalau itu 50 50 100 110 jadinya. Kita tes. Nah, sip. Sedangkan yang zero nya kita buat width-nya 50 50 juga 110 juga. Nah, oke. Selanjutnya jadi kalau kita nekan tombol sama dengan ini ada feedbacknya gitu, feedbacknya warna hijau gitu. Jadi kita buat aja di sini equal hover, kita bikin warnanya background green, terus kita bikin colornya white. Nah, sekarang udah gini nih seperti yang tadi. Terus tombol delete-nya juga, delete-nya bakal kita kasih kelas di sini. Where delete hover, ketika tombol delete saya tekan maka backgroundnya akan berubah menjadi merah, terus colornya warna putih. Kita tes. Oke. Mungkin di tombol button ini bakal kita ubah pointer, kursor maksudnya, kursornya kita jadiin pointer. Jadi kalau ini kan kita masih tunjuk pakai kursor yang begini. Kalau kali ini udah bakal bentuk seperti ini. Nah, tuh. Mungkin nggak enak juga ya kalau yang cuma berubahnya itu bakal ini. Mungkin kita bakal bikin feedback biar kayak ada animasi gitu ya, kita arahin ke sini ya. Jadi kita bikin button hover. Jika button di hover, maka kita buat ada box border shadow, ada box shadow. Box shadow kita bikin 0, x nya 0 pixel, y nya 0 pixel, terus kita buat di sini 3 pixel warna black. Jadi kalau saya tekan sini, gitu ada feedbacknya tuh, ada kayak bayang-bayangan hitamnya dikit gitu. Atau di button juga kita buat gitu ya. Oke, Ctrl V, kita buat VFE gitu, terlalu ini FD. Nah, sip tuh. Jadi kayak berkilau-kilau tadi. Jika kita arahin ke sini bakal ini kebesaran ya. Nah, 2 pixel aja kalau buat yang button, terus kalau buat yang bayangannya agak lebih besar gitu. Oke, sip. Lanjut ini di kalkulatornya boleh kita kasih border radius 5 pixel. Nah, biar di siku-sikunya ini ada begitu. Lanjutnya mulai kita program dengan JavaScript-nya ya. Jadi biar lebih enak di sini, CSS ini bakal saya taruh di beda file gitu. Kita klik file, ini file, lalu kita save lagi di sini aja tempat kalian taruh file kalkulator HTML tadi. Lalu kita kasih sini style.css, lalu simpan. Nah, kita kembali sini, yang semua tadi kita codingan CSS nya kita
copy, yang ini kita hapus. Lalu kita kesini, kita pastikan di sini. Nah, di sini bisa tinggal kita rapiin aja. Oke, sudah rapi. Klik save. Nah, jadi di sininya ini kita hubungin dengan tag link. Nah, di sini kita masukkan style.css. Di sini boleh kita hapus yang ini. Kita save, kita balik lagi sini, kita refresh. Oh, kok nggak mau ya? Nah, oh berarti ini nggak boleh dihapus, bro. Oke. Udah jadi ya ini. Selanjutnya kita masuk ke scriptnya. Di sini kita masukin pertama buat biar bisa masuk ke sininya ya. Kita bikin function, kita bikin nama insert aja, masukkan, terus masukannya num aja. Kita di sini isi dalamnya, terus dokumen form text view. Jadi form itu nama form ini, terus text view ini kita kasih nama tadi value sama dengan dokumen ini, kita copy paste di sini, tambah new itu yang kita masukin di sini tadi nih. Oke, coba kita tes ya. Di sini aja kita press on klik, terus kita masukin insert, kita bikin satu, terus ini kita pakai aja Ctrl C, kita pastiin ke semua ya yang bakal jadi alat untuk masukkan itu. Ini juga, pokoknya ke semua ya. Nah, di sini kita masukin, karena ini string ya, jadi kita harus masukin juga string kali. Masukinnya kali, soalnya ntar kebacanya nggak kebaca kalau tombolnya itu harus kita ini ya, tombolnya X juga, ntar di JavaScript ini nggak kebaca. Di sini kita masukin lagi, di sini 7, 8, 9 dan min. Di sini 4, 5, 6 plus 1, 2, 3. Kita Ctrl S, kita balik di sini, kita refresh, coba kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah masuk semua ya. Nih lagi kurang tambah. Oke. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita bikin function untuk delete aja ya. Kita kasih sini namanya C aja. C. Artinya clear buat tombol yang di sini. Kita buat, jadi ketika tombol ini kita tekan, dokumen text file kita copy aja di sini sama dengan kosong. Jadi kalau ketika kita tekan tombol C ini, maka layar akan kosong. Kita Ctrl save. Oh belum, di sini kita kasih dulu one kliknya di sini C. Oke, Ctrl save, lalu balik lagi Ctrl R. Ini kalau kita Ctrl C, nah langsung hilang. Jadi begitu. Selanjutnya kita akan membuat tombol del-nya ya. Function del. Kita buat di sini. Kita pakai variabel aja biar lebih enak ya namanya. Nah, jadi di sini sama dengan jika kita menekan tombol del, maka dokumen ini akan kita pakai function dari JavaScript ya, yaitu substring. Substring ini enggak ya tulisannya?
terus x.length th-1 777 del f. Oh berarti ini oh iya, di sini belum kita masukin bro. Del s r del substring nah ini mau nih. Jadi di sini fungsi delnya kita bikin variabel dulu buat ini biar nggak kepanjangan. Terus jika tombol delnya kita tekan, maka yang di layar itu akan menghapus satu length ini panjang dari semua ini. Misalnya kita masukin 777, panjangnya 5, jadi panjang 5, terus kita hapus satu, jadi setiap kita tekan. Nah begitu. Nah, kalau mau hapus yang semuanya langsung tekan C aja. Jadi kita bakal buat function buat penambahannya. Di sini penambahan kita kasih nama equal. Jadi jika kita tekan ini, maka akan menambahkan semuanya. Jadi ada fungsi di JavaScript namanya eval ya, jadi kita pakai aja. Itu bisa buat pertambahan. Jadi kalau kita tekan tombol equal, maka bisa menambahin semua yang kita masukin tadi ini, insert ini. Kita taruhnya di dekat file, on klik di sini kita tambah equal. Oke, kita coba tes 1 tambah 2. Oke, kok nggak mau ya. Equal di sini. Coba kita bikin variabel aja di sini. Nah, itu mau tuh. Nah, sekarang muncul pula ini bug. Jadi kalau ininya kosong, keluarnya undefined. Ini harus kita akalin nih. Jadi bakal kita akalin di sini ya. Kita bikin jika if x sama dengan kosong, sama dengan ini 2 kali, x sama dengan kosong, maka kita tulis pemberitahuan aja ya, muncul masukkan angka terlebih dahulu. Nah, oke. Namun jika if nya sama dengan x, maka kita tambahkan ini. Nah, oke, kita coba ini, kita C dulu, refresh sekali lagi. Kalau kita klik, nah masukkan angka terlebih dahulu. Oke, jadi 12 tambah 3 tambah 3. Aduh, kok 3 nya nggak mau tekan nih. Oh, ininya tambah 3, nah sama dengan 15. Kita C, kita tekan sama dengan tuh, harus masukkan angka terlebih dahulu. Jadi kalkulator ini udah jadi ya, tinggal kita hiasi saja dikit. Oh ya, jadi text scriptnya ini harus kita rapiin juga ya, seperti style CSS tadi. Jadi di sini kita bisa bikin file, new file, kita tekan save, kita kasih nama di sini script.js, save. Nah, file yang tadi kita bikin function ini bakal kita simpan ke situ dengan cara kita copy aja, Ctrl C atau Ctrl X, Ctrl V di sini. Kita rapihin. Oke. Ctrl save. Nah, sedangkan di sininya cara pemanggilannya begini. Kita bikin src, terus kita masuk ke script.js, Ctrl save.
kita balik lagi sini, kita coba apakah berjalan. Tambah 2 sebenarnya 3 dan nah berjalan semua ya. Teknik ini masukkan angka terlebih dahulu. Kita mungkin lebih permanis lagi ya. Dari di sini kita masukin buat bodinya, kita kasih background yellow. Nah terang banget cuy. Jadi baik, di sini aplikasi kalkulator udah jadi. Kita udah pisahkan juga file CSS nya dan JavaScript nya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Terima kasih.